Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammadin sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ba'du. Para kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita semua selalu mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan ilmu yang bermanfaat barokah di dunia wal akhirah. Para kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, ada sebuah pertanyaan yang akan kita kaji pada saat ini, yaitu apakah orang yang sudah meninggal dunia atau si mayit ini bisa mendengar doa atau salam orang yang menziarahinya dan bisa mendoakan kepada orang yang masih hidup. Jadi apakah orang yang sudah meninggal dunia ini bisa mendengar ucapan orang yang menziarahinya, beri salam kepadanya, dan kemudian orang yang sudah meninggal tadi apakah masih bisa mendoakan orang-orang yang masih hidup. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang betul orang yang meninggal dunia itu bisa mendengar kita ketika kita berziarah kepada mereka. Apalagi kita mengucapkan salam, kita mendoakannya, maka mereka mendengar kepada kita. Kemudian orang-orang yang sudah meninggal itu juga bisa mendoakan orang-orang yang masih hidup, terutama kalau itu adalah keluarganya. Para pemirsa, para kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus lantas bagaimana? Ada sebuah ayat dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, fa innaka la tusmi'ul mauta. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau Muhammad itu la tusmi'u, tidak bisa memberikan pendengaran al-mauta kepada orang-orang yang sudah mati. Baik, dalam tafsir ahkam Imam Qurtubi menjelaskan bahwasanya yang dimaksud al-mauta di sini adalah orang-orang kafir. Yang digambarkan di sini orang yang mati, yang dimaksud mati adalah mati hatinya sehingga tidak bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang urusan hidayah ini mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diberikan kepada siapapun. Bahkan kalau kita tengok sejarah pamannya sendiri, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib itu sampai meninggal dunia tidak bersyahadat. Padahal kalau kita lihat perjuangannya Abu Thalib, bagaimana merawat Nabi semenjak kecil, semenjak ditinggalkan oleh kakeknya usia 8 tahun, terus diajari bekerja, diajari kedewasaan, melihat sisi kehidupan, berbagai macam keadaan kehidupan sehingga dewasa. Ini adalah Abu Thalib. Tapi ketika mau meninggalnya masih belum bersyahadat. Sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW menangis, meneteskan air mata sedih karena pamannya belum masuk ke dalam agama Islam. Dikatakan oleh Allah, diingatkan Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, fa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi aku Allah lah yang memberikan hidayah itu. Tugasmu hanya tabligh, menyampaikan risalah, menyampaikan kenabian dan berdakwah. Urusan hidayah itu mutlak urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Nabi Muhammad SAW, apalagi kita umatnya. Jadi kalau kita berjuang menyampaikan, mengajak orang kebaikan, sementara orang lain belum istilahnya belum mengerjakan kebaikan seperti yang kita ajarkan itu, maka kita tidak usah bersedih, tidak usah susah, karena tugas kita hanya mengajak dan mendoakan mereka. Urusan hidayah itu mutlak urusan Allah Subhanahu wa taala. Terkait ayat tersebut tadi, memang Sayyidina Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi pada waktu itu pernah memanggil-manggil beberapa orang yang sudah meninggal dunia, orang musyrik yang bergugur, yang tewas dalam perang Badar. Di antaranya adalah Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah. Ketiganya dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga sahabat Umar bin Khattab dalam hadis An Anas Malik dijelaskan
Ya Rasulullah, tunadihim ba'da thalathin wa hal yasma'un. Wahai Rasulullah, engkau memanggil mereka, orang-orang yang kafir Quraisy yang sudah meninggal dalam perang Badar setelah 3 hari, apakah mereka mendengarnya? Yaqulullahu ta'ala innaka la tusmi'ul mauta. Pada Allah telah bersabda, engkau tidak akan bisa memberikan pendengaran kepada orang yang telah mati. Ya, seperti ayat tadi itu. Nabi menjawab, qal walladzi nafsi biyadihi ma antum biasma'a minhum walakinnahum la yutiquna ayyujibu. Al-hadis rawahu Muslim. Hadis sahih rawahu Muslim. Sahabat Umar bin Khattab, demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, dalam lindungannya, maka sebenarnya engkau tidaklah lebih bisa mendengar dari mereka. Jadi pendengaran orang yang meninggal dunia itu lebih tajam melihat hadis Nabi Muhammad SAW, ma antum bi asma'in. Engkau tidak akan lebih bisa mendengar daripada mereka. Jadi pendengarannya lebih tajam daripada kita semua. Tetapi di situ dikatakan walakinnahum la yutiquna ayyujib. Mereka tidak bisa menjawab. Tidak bisa segera menjawab. Kalaupun bisa menjawab, kita tidak akan bisa mendengarnya. Jadi seperti itu. Hadis rawahu Muslim. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia itu bisa mendengar orang-orang yang menziarahinya, mendoakannya dan mengucapkan salam kepada mereka. Nah, orang-orang yang pernah dipanggil yang sudah meninggal dunia, yaitu orang-orang musyrik itu adalah Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Dipanggil-panggil oleh Nabi Muhammad SAW, dikatakan, wahai Abu Jahal, Utbah dan Syaibah, apakah engkau sudah mendapatkan janji Tuhanmu yang engkau puja-puja, yaitu berhala-berhala itu? Maka sesungguhnya aku sudah mendapatkan janji Tuhanku, yaitu mendapatkan kemenangan, kebahagiaan dunia, bahkan nanti terutama di akhirat. Seperti itu. Dalam riwayat yang lain, kalau ada orang ahli kubur setelah dikuburkan, maka kemudian yang mengiring, yang menguburkannya itu pulang, maka si ahli kubur tadi mendengar teklek-teklek gambarannya orang yang menguburkannya, mendengar gesekan-gesekan sandal-sandalnya orang-orang pulang dari menguburkannya itu. Jadi mendengar. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda bahwasanya ketika seseorang melewati kubur, menziarahi kubur, kuburnya orang ini kenal, kemudian orang itu mengucapkan salam, maka ahli kubur itu mengenal orang itu dan menjawab salam itu. Kemudian kalau kita berziarah, kalau ada orang berziarah kepada kubur yang tidak dia kenal, kemudian mengucapkan salam kepadanya, maka ahli kubur itu ya tidak mengenal, tapi menjawab salam tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Kemudian itu pertanyaan yang pertama, bagian yang pertama, bahwasanya menurut hadis-hadis sahihain Bukhari Muslim, maka orang yang meninggal dunia itu bisa mendengar, bahkan mengenal orang-orang yang berziarah kepadanya. Kemudian apakah mereka masih bisa mendoakan kita? Sehingga kita perlu untuk berharap doa mereka juga. Baik para kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, orang yang meninggal dunia, terutama orang tua kita yang meninggal dunia, itu masih bisa mendoakan kepada anak cucu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dikatakan bahwasanya inna a'malakum tu'radu ala qaribikum wa ashairikum min al-amwat fa in kana khairan istabshiru wa in kana ghairu dzalik qalu Allahumma la tumidhum hatta tahdihim kama hadaitana. Bahwasanya amal-amal kalian semua ini akan diperlihatkan kepada kerabat-kerabatmu, saudaramu, ayah ibumu yang sudah meninggal dunia di sana. Apabila amal kalian itu baik, maka mereka berbahagia, istabsyaru. Tapi apabila amal kalian itu tidak baik, maka mereka berkata, ya Allah, la tumidhum, janganlah engkau wafatkan mereka sebelum engkau memberikan hidayah kepadanya, sehingga engkau memberikan hidayah kepada mereka seperti engkau memberi hidayah kepada aku. Jadi ini mendoakan kepada anak cucunya. Ini dalam hadis yang ditulis Imam Ahmad, bisa kita jumpai dalam Musnad Imam Ahmad.
kemudian Al-Hawi Fatawi Lis-Suyuti, dan beberapa hadis yang jumlahnya banyak sekali. Jadi seperti itu. Dalam sebuah hadis yang lain dari Ibu Aisyah diriwayatkan bahwasanya ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu alaihi illa ista'anaza wa radda alaihi hatta yaquma. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Tidaklah ada seseorang yang berziarah kepada makam atau kubur saudaranya, kemudian dia duduk di sana untuk mendoakannya, bersalam, kecuali mereka itu merasa bahagia, tentram karena diziarahi itu. Dan waradda alaihi, mereka menjawab salam. Salam itu artinya doa. Jadi mereka juga mendoakan kita. Mendoakan kita semoga kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan baik dunia dan di akhirat. Dan terus akan senang sampai kita pergi darinya, beranjak berdiri dan pergi darinya. Mereka mendengar kita dan mereka akhirnya juga mendengarkan kita sampai kita meninggalkannya. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang meninggal dunia pun ini masih bisa mendoakan orang-orang yang masih hidup, apalagi yang menziarahinya, apalagi itu kalau itu adalah anak cucunya sendiri. Terutama kepada orang-orang yang sholih, minas sholihin, para ulama, para habaib, orang-orang yang dekat dengan Allah, kekasih-kekasih Allah, para waliullah. Ini sangat bisa kita menyampaikan permohonan kepada mereka agar mendoakan kita, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tidak musyrik? Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah problem bahasa saja. Kalau ada orang mengatakan kita berziarah kok minta didoakan orang yang sudah meninggal dunia, itu musyrik. Tidak. Musyrik itu kalau kita meminta kepada si ahli kubur, wahai ahli kubur, berikanlah aku begini, itu musyrik. Tapi itu tidak permintaannya, wahai ahli kubur, sampaikan perdoaku ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli kubur, orang-orang yang solih itu, para orang yang dekat dengan Allah itu, kita mohon kepada mereka, bertawasul kepada mereka agar disampaikan, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita minta kepada mereka. Baru kalau kita meminta kepada mereka, walau baik itu dalam keadaan masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, itu musyrik karena permintaannya kepada mereka. Ini tidak kita tawasul minta kepada mereka, baik kita minta atau tidak. Nyatanya kalau kita mendoakan mereka bersalam, mereka mendoakan kita secara otomatis dan seperti itu. Jadi ketika kita berziarah kepada makamnya para alim ulama, para kiai, para habaib, orang-orang yang dekat dengan Allah, bahkan para kekasih Allah, itu kita minta didoakan atau barokahnya itu kita dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak musyrik karena mintanya kepada Allah. Cuman kita bertawasul kepada mereka, itu tidak. Mereka mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak meminta kepada mereka, hanya membantu, menyampaikan. Karena orang yang meninggal itu masih bisa mendoakan orang-orang yang hidup. Itu orang yang hidup. Kadang bahkan bisa menjumpainya ruhnya. Ketika kita tidur, ruh kita bisa bertemu dengan ruh mereka. Nah, itu kesimpulannya. Yang pertama, orang yang sudah meninggal dunia itu bisa mendengar orang yang menziarahi. Bahkan kalau dalam masa hidupnya kenal, mereka juga kenal dan mendengar kita dan menjawab doa kita dan mendoakan kita. Apalagi kalau orang-orang yang soleh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, dan mereka memohonkan kepada Allah agar kita diberi hidayah seperti Allah memberi hidayah kepadanya. Jadi kita meminta doa, didoakan orang yang ahli kubur itu tidak musyrik karena kita tidak minta kepada mereka, tapi kita minta bantuan mereka menyampaikan kepada Allah. Selain juga kita berdoa sendiri langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan jadi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.